Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Pamer Wicaksono, sarjana hukum. Aktivitas keseharian saya, alhamdulillah selama 3 periode ini, dari pemilu 2009, saya diamanati oleh masyarakat di Dapil 1 Kabupaten Brebes yang terdiri dari Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Brebes, dan Kecamatan Songgom, menjadi anggota DPRD Kabupaten Brebes dari fraksi Partai Golongan Karya. Brebes sangat berarti untuk diri saya karena Brebes yang membentang dari pesisir pantai utara itu adalah Pantura, wilayah tengah merupakan wilayah pertanian, dan wilayah selatan adalah pegunungan. Betapa Brebes sangat berarti, kalau dalam falsafah Jawa itu wajib melu hangrung kebe, ikut merasa memiliki, dan kita ini sadumuk batuk sanyari bumi, wajib dibela sampai mati untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes. Ya betul bahwa Brebes adalah lumbung pertanian yang komoditas bawang merah merupakan komoditas unggulan di kabupaten kami. Bicara prospektif, sungguhlah sangat miris kadang kita ya, karena di mana kita merupakan lumbung padi, namun pada saat panen raya tetap saja masih ada bawang impor yang masuk, dan ini menjadikan salah satu persoalan yang cukup fundamental bagi masyarakat petani di Kabupaten Brebes. Baik, sejak kita mengagendakan rapat paripurna mengesahkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Brebes, sudah ada zonasi, di mana zonasi ini harus dipatuhi oleh semua warga yang ada di Kabupaten Brebes, termasuk ancaman masuknya industrialisasi. Brebes pernah dicanangkan menjadi daerah kawasan industri, namun kemudian ada beberapa faktor yang membuat Brebes kemudian dipindah ke daerah kawasan industri di Kabupaten Batang. Jadi tetap kita mempercayakan kepada zonasi ini bahwa wilayah pertanian itu harus tetap menjadi pertahanan ya, benteng pertahanan pangan bagi negara kita. Golkar adalah partai yang mengedepankan tentang karya kekaryaan, kemudian kita gunakan strategi bahwa ada stabilitas politik yang harus kita jalankan dengan trilogi pembangunan yang diajarkan oleh para sesepuh Partai Golkar. Apa yang sudah saya lakukan saya kira semua termaktubkan dan terrealisir, bisa disaksikan oleh semua masyarakat di Kabupaten Brebes. Kebetulan di daerah pemilihan saya, satu-satunya daerah pemilihan yang mendapatkan 2 kursi. Ya, di dapil lain hanya mendapatkan 1 kursi. Tetapi alhamdulillah dari mulai pemilu 2009 sampai dengan pemilu 2019 kemarin, saya selama 3 periode ini menjabat, Partai Golkar di dapil 1 mendapatkan 2 kursi. Dan ini adalah salah satu sumber potensi kekuatan. Jika ada partai sebelah yang mempunyai target 1 dapil 3-5 kursi, Golkar juga harus punya target yang sama. Kita harus mempunyai target yang setinggi-tingginya dan harus bisa terrealisasi. Saya kira dengan sebuah strategi konsolidasi yang tiada pernah henti, kita masuk langsung ke akar rumput, petaninya, nelayannya, dan semua komponen masyarakat yang ada kita rangkul. Seperti di era kejayaan Partai Golkar, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa Partai Golkar bisa berjaya kembali.
sesuai dengan tupoksi daripada anggota DPRD ya, budgeting, kemudian fungsi kontrol, dan membuat peraturan. Saya kira hal yang paling mendasar yang harus kita jalankan 3 tupoksi ini dulu. Kemudian yang terlebih penting lagi adalah mengemban aspirasi. Dalam hal aspirasi, karena saya sudah 3 periode, ada falsafah juga di daerah kami itu namanya suradadi kotane, sing dadi nyatane. Jadi yang jadi adalah kenyataan. Nah, kita sebagai kader Partai Golkar harus mengedepankan pembangunan bagi masyarakat di Kabupaten Brebes. Tentu sebagai seorang politisi sangat munafik ya kalau kita masuk ke gelanggang politik kemudian tidak punya target. Tentu kita punya target, namun harus ada asas rasionalisasi. Bahwa perolehan Partai Golkar kita di tengah-tengah lumbung kandang banteng, karena Jawa Tengah itu adalah merupakan lumbung merah. Namun alhamdulillah di Brebes sudah dari tadinya 4 kursi di 2004, sejak 2009 punya 7 kursi. Nah, dengan asas rasionalitas inilah kita tidak berusaha muluk-muluk untuk target bupati atau apa. Ya yang paling rasional tentu ada di wakil bupati. Ya, dan dengan berkoalisi dengan partai-partai yang berkenan bergabung bersama dengan Partai Golkar. Ya, kebetulan saya juga masih kategori generasi milenial. Ada hal yang sangat memprihatinkan karena dinamika politik yang ada, kalau tidak disertai dengan pendidikan politik yang nyata kepada generasi muda bangsa Indonesia ini akan menjadi generasi yang boleh jadi kehilangan arah. Pesan saya bahwa politik itu adalah suci, sebagaimana politik yang saya dasarkan pada masuknya Islam ke Indonesia, betapa Rasul itu adalah mempunyai mahakarya yang sangat luar biasa dengan karya asyasah yaitu politik. Tanpa politik maka kecil saya tidak akan mungkin diazani oleh orang tua saya. Sehingga saya berpesan kepada generasi milenial, ayo mari terjun di partai politik, jangan merasa jengah dengan apa yang dinamakan politik, karena politik itu adalah suci. Ketika ada persoalan kemudian yang membuat politik itu terkesan tidak baik, itu adalah oknumnya. Maka sebagai sumber daya manusia, kita harus percaya diri dan berangkat. Kalau Golkar itu punya PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, pada domain inilah saya berharap para kaum milenial ini bisa berkenan masuk, dan Golkar adalah rumah kita. Terima kasih.